Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sedang mengalami cuaca yang kurang bersahabat, banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami demam, flu berat dan sebagainya. Namun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang diberkahi Allah ini. Selawat dan salam senantiasa kita mohon pada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami akan sampaikan pengajian yang kita beri judul Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Ibadah. Sudah lama barangkali kita merasakan dan membuat kita prihatin, umat dan bangsa kita ini dilanda oleh berbagai krisis. Krisis ekonomi, krisis sosial, politik, dan barangkali adalah krisis akhlak yang cukup memprihatinkan kita. Padahal kita tahu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi tugas pokok dan inti dari tugas Rasul itu diantaranya adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadirin yang kami muliakan, Dr. atau Profesor Dr. Yunahar Ilyas, MA, Wakil Ketua Majelis Ulama Pusat, ya, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, almarhum, dalam bukunya Kuliah Akhlak mengungkapkan ada beberapa keistimewaan dari akhlak mulia yang ditulis oleh beliau. Namun barangkali sebaliknya yang kita temukan, akhlak itu karena terbagi dua, akhlak mulia disebut dengan akhlak ya karimah, akhlakul karimah. Ada akhlak yang tercela atau mazmumah. Yang paling banyak kita rasakan dan merisaukan kita itu adalah akhlak mazmumah. Tidak banyak lagi yang muncul akhlakul karimah atau akhlak yang mulia itu. Padahal kata Pak Yunahar, keistimewaan akhlak mulia itu antara lain adalah ya, bahwa akhlak itu sebetulnya identik dengan agama. Orang akan melihat beragama kita, kualitas agama kita, rendahnya kualitas agama kita, sedikitnya pemahaman agama kita akan dilihat dari akhlak.
Karena ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mad-din, apa itu agama?" Lalu Nabi menjawab, faqala, ya, agama itu adalah, kata Nabi, husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Jadi hadirin yang kami muliakan, beragamanya seseorang, kualitas agamanya itu ditentukan dengan oleh akhlak. Apa itu akhlak? Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa akhlak itu sebetulnya adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan atau perkataan dengan mudah, ya, dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan, secara spontan dia. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa mulut saya saja yang keras, tidak keruan, tapi hati saya baik, itu sebetulnya tidak benar. Jadi hadirin yang kami muliakan, ketika ada orang yang tidak mampu mengendalikan ucapannya, tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mengendalikan perbuatannya, atau dia selalu terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang jelek, nah itu hadirin yang kami muliakan merupakan ciri dan kriteria keberagamaannya yang sangat lemah. Kemudian beliau juga mengungkapkan bahwa akhlak yang mulia yang baik itu adalah nanti memberatkan timbangan kita di akhirat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang memberatkan timbangan kita, ya, seorang hamba yang beriman pada hari kiamat itu kecuali adalah akhlak yang mulia. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangannya, maka dia dimasukkan oleh Allah, orang yang diridhai oleh Allah, berikan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Sebaliknya, yang ringan timbangannya, dia ditempatkan dalam hawiyah. Apa itu hawiyah? Itu api yang menyala-nyala, neraka yang bernyala-nyala. Nah, yang memberatkan timbangan kebaikan kita itu diantaranya, kata Nabi, adalah itu akhlak yang mulia. Orang yang mampu berkata dengan baik, berkata dengan sopan, santun, lemah lembut, tidak kasar, tidak bohong dan segala macam, inilah akhlak yang mulia yang akan nanti memberatkan timbangannya di akhirat. Kemudian Pak Yunahar juga mengungkapkan bahwa orang yang paling dekat, paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah nanti di akhirat, di hari kiamat, adalah orang yang baik akhlaknya. Ada hadis yang diungkapkan oleh Abdullah ibnu Umar. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi ahabbikum wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah." Maukah, kata Rasulullah, kalian aku kabarkan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat nanti dengan aku di hari kiamat? Pertanyaan ini diulang oleh Nabi. Fa'adaha marratain aw salasan. Pertanyaan ini diulang oleh Nabi 2 kali sampai 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, qalu na'am ya Rasulullah, kami mau menerima wahai Rasulullah. Apa itu? Ahsanakum khuluqan. Jadi adalah orang yang paling aku cintai, kata Nabi, dan paling dekat nanti duduknya dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.
Hadirin yang kami muliakan, ini beberapa keistimewaan dari akhlak mulia. Bahkan akhlak mulia itu merupakan ukuran beriman tidak berimannya seseorang. Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqan. Amal iman yang seorang yang mukmin, yang benar-benar sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana kami awali tadi, kita risau melihat bagaimana bobrok dan rusaknya akhlak umat saat ini. Orang terbiasa saja mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Kadang-kadang dia tidak berpikir apakah merusak nilai-nilai kehidupan manusia, melontarkan kata yang tidak berbandrol. Dan akhir-akhir ini kita juga mendengar, mungkin kita semua sudah tahu, yang mengundang kehebohan karena itu perkataan yang tidak mengandung nilai akhlak. Saya tidak akan menyebutkan siapa identitas yang bisa merusak kehidupan kebersamaan. Hadirin yang kami muliakan, kita juga temukan sekarang bagaimana rusaknya akhlak anak-anak kita, rusaknya akhlak masyarakat kita. Kita menemukan, hadirin yang kami muliakan, ada jemaah yang dia rajin datang beribadah. Ya, biar terlambat dan dia pun cepat pergi tanpa salam, tanpa mau bertegur sapa dengan orang-orang jamaah yang lain. Itu kita temukan sekarang. Ketemu kita dengan di pintu hanya musalah kecil, kita mau negur malah dia melengong. Padahal ibadah, salat kita katakan tadi, ya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membentuk, mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Salat berjemaah itu mendidik kita dalam berukhuwah, bersaudara, berteman, mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Tapi kadang-kadang kita tidak mau bertegur sapa. Na'udzubillah. Ada itu kita temukan. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada lagi saling menghormati. Ini kita temukan. Jadi kita katakan tadi ibadah, akhlak mulia itu dapat kita bentuk melalui ibadah, terutama ibadah istimewa yang dalam bulan Rajab ini dijemput oleh Nabi, itu salat. Salat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji. Keji itu segala yang jelek. Kemudian katakanlah puasa yang akan kita hadapi. Puasa mendidik dan melatih kita untuk mengendalikan diri, tidak mengeluarkan perkataan yang merusak nilai-nilai ibadah, merusak orang lain. Dan tidak hanya kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul pada siang hari, tapi mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, agar kita tidak terdorong berbuat yang tidak baik kepada tetangga, kepada orang lain dan segala macam. Inilah barangkali yang ya akhlak ya merupakan ukuran dari kehidupan kita beragama, ukuran di dalam kehidupan kita beriman. Dan akhlak ini pula lah yang menjadi tugas pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu mencontohkan akhlaknya dalam perbuatan kehidupan kesehariannya, tidak hanya di dalam perkataannya. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kalau kita mau tahu akhlak Rasulullah, itu bacalah Al-Quran, kata Aisyah. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang memang dekat dengan Rasulullah nanti, orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan Rasulullah di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Mari kita perbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.